Kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom chat. Silahkan, mungkin ada Bapak Ibu yang belum sarapan, boleh sambil sarapan. Silahkan sambil minum atau sambil ngemil, diizinkan. Kita mah fleksibel ya, Bu Put ya, bebas. Iya. Tapi bebas tapi fokus. Kemudian biasa menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Yang kami hormati Ketua MGBK Kabupaten Bogor, Ibu Putri Dian Pratiwi SC. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MGBK Kabupaten dan Komisariat. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Guru BK Kabupaten Bogor, juga yang dari luar Kabupaten Bogor nih. Alhamdulillah, terima kasih udah ikutan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat juga untuk Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bertatap layar. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, hari ini Sabtu 18 Desember 2021 adalah hari ketiga atau hari terakhir ya Bapak dan Ibu dari kegiatan kita, pendidikan dan pelatihan pengembangan budaya positif di sekolah. Semoga hari ini adalah salah satu hari terbaik kita di penghujung tahun 2021 ini. Masih bersama saya, Endang Sufendani, di hari ketiga atau hari terakhir ini. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, kemudian doa. Lalu yang ketiga, materi. Hari ini hanya ada satu materi. Lalu yang keempat, tanya jawab dan penjelasan tugas. Yang kelima, penutupan dan foto bersama. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Agar kegiatan kita berjalan lancar hingga akhir, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita mohonkan kepada Sang Pencipta semesta agar pandemi ini segera berakhir ya Bapak dan Ibu, supaya virusnya juga nggak mutasi-mutasi lagi deh, dan kita semua diberikan kesehatan yang paripurna. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja sambil menunggu nanti teman-teman yang lain bergabung. Kita langsung saja di agenda hari ini, yaitu implementasi pengembangan budaya positif di sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Putri Dian Pratiwi SC, disilakan. Baik, terima kasih Bu Endang yang selalu bersemangat dan memotivasi kita dalam setiap kegiatan ya MGBK. Dan luar biasa Bu Endang ini punya satu karakter yang patut dicontoh ya dan kita lakukan terus, yaitu tepat waktu Bu Endang. Ya, kita menghargai waktu dan kita menghargai teman-teman yang memang sudah persiapan dari beberapa jam sebelumnya ya. Kalau ibu-ibu nggak cukup tuh persiapan cuma 15 menit gitu, setengah jam nggak cukup. Tapi dari sebelum-sebelumnya, terima kasih Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi dengan saya Putri ya. Pagi ini kita akan mengenal bagaimana atau berusaha untuk memahami bagaimana untuk mengembangkan program atau kegiatan yang berdampak pada murid, yang mana merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa kita budayakan di sekolah kita masing-masing.
Ya, tentunya budaya yang positif itu yang akan kita kembangkan. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya ingin kita nyanyi bareng nih, tapi mungkin apa namanya, mic-nya di off aja ya. Jadi suara penyanyinya biar kita bisa dengar. Soalnya suka tabrakan. Kalau kita on kan semua kita tabrakan. Coba kita nyanyi di rumah masing-masing. Lagunya yang tadi aja ya. Ini ada kaitannya juga, lagunya mengenai pelajar Pancasila. Jadi inilah tujuan pendidikan yang ingin kita capai, gitu ya. Dan profil pelajar Pancasila ini yang sedang apa namanya, digalakkan ya, yang kurikulumnya sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya buka dulu ya. Tadi buka di YouTube putus-putus, jadi ini saya download. Ini video yang salah satu video yang saya suka ya, video yang sangat positif dan mengangkat kekayaan budaya Indonesia juga gitu. Jadi Indonesia banget deh. Oke. Kita simak bareng-bareng ya Bapak Ibu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Ada nyanyi nggak nih? Kayaknya saya doang ya. Dilihat dari fotonya, dilihat dari videonya, lagi pada anteng aja ngedengerin. Enak ya lagunya ya. Bapak Ibu bisa
diputarkan nanti kalau misalnya mau belajar, dikenalkan ke anak-anak. Jadi yang update nggak cuma lagu-lagu populer aja gitu ya. Tapi lagu-lagu yang Indonesia seperti ini yang membangun karakter begini juga perlu diperkenalkan. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja sambil kemana nih? Ya, sambil sharing tampilannya, ya bahan tayangnya. Baik, ini saya paparkan dulu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Nanti di sesi tanya jawab mungkin ya. Insya Allah kayaknya nggak akan sampai jam 12 Bapak Ibu ya. Kita persingkat saja. Karena ini weekend supaya keluarga di rumah juga happy ya. Jadi kita jalan-jalan hari Sabtu, jangan lupa. Baik, lanjut. Program yang berdampak pada murid. Nah, ini yang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengembangkan suatu program atau kegiatan yang bisa berdampak pada murid. Gitu ya. Gimana nih caranya? Kemarin kan sudah dijelaskan sebelumnya ya sama Bu Ina di hari pertama itu sudah dipaparkan mengenai budaya positif. Ya, kemudian di hari kedua sudah ada praktik-praktik baik dari teman-teman kita di sekolahnya masing-masing, mungkin nanti kita bisa adaptasi gitu ya. Atau nanti Bapak Ibu mau mengembangkan di sekolah Bapak Ibu seperti yang contoh teman-teman kemarin juga boleh. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ya program atau kegiatan sekolah itu kan ada 3 macam ya, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama itu intrakurikuler. Ya, tentunya ini adalah kegiatan utama di sekolah. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang sudah ditentukan, terstruktur, ada jadwalnya jelas dari hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 15. Kalau lagi nggak pandemi ya Bapak Ibu. Itu sudah terjadwal dan mudah-mudahan BK juga ada jadwal masuk kelas. Jadwal BK klasikal ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak, berarti bukan intrakurikuler, tapi kita masukkan di kegiatan yang lain gitu ya, di luar jam itu. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu. Selain intrakurikuler, ada juga kegiatan ekskul, ya, yang biasa kita sebut ekskul. Nah, ini ekskul ini kan kegiatan yang dilakukan di luar jam belajar. Di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Namun ini berada di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah. Nah, tujuannya untuk apa nih ekskul ini? Tentu saja untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kemudian skill-skill lain, kemandirian murid gitu ya. Di ekskul ini diasah. Nah, kemudian ada juga kegiatan kokurikuler. Ini seperti kegiatan pendalaman materi seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang di guru mapel ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang double job di sini. Ya, ada pengahyaan mungkin gitu atau ada kegiatan ilmiah. Nah, itu masuknya ke kokurikuler. Insya Allah sih kalau ini saya yakin udah pada paham ya Bapak Ibu. Nah, harusnya kan BK tuh ada jadwalnya gitu kan, masuk ke jadwal intra. Tapi ya kalau misalnya ternyata sulit ya bagaimanapun lah bimbingan kita harus tetap dilaksanakan Bapak Ibu ya untuk memfasilitasi anak-anak. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, program yang berdampak pada murid itu apa? Jadi program yang berdampak pada murid itu adalah program yang meningkatkan keberpihakan kepada murid. Jadi fokusnya kepada murid atau yang biasa kita dengar dengan student center. Jadi senternya bukan kepada gurunya, ya kita melihatnya dari
kacamata peserta didik, bukan dari sudut pandang gurunya. Ini spiritnya apa nih? Yaitu menguatkan yang sudah ada. Mungkin kegiatannya sudah ada, atau nilai-nilainya sudah ada. Nah, dikuatkan kembali. Kemudian kita ada komitmen, ya, komitmen bersama antara sekolah, orang tua, ya, untuk mendorong bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bermakna, ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar misalnya kayak sholat duha udah jadi rutinitas aja gitu. Oke, rutin boleh, tapi harus bermakna gitu ya. Anak-anak harus paham gitu. Apa sih maknanya dia datang ke sekolah? Apa maknanya dia belajar di kelas gitu? Jadi nggak semata-mata hadir secara fisik aja. Kemudian kontekstual. Kontekstual ini bagaimana implementasinya kepemimpinan murid. Ini yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Yang tadi itu student center. Murid itu mari kita beri tanggung jawab, kita beri kepercayaan, kita beri ya tanggung jawab untuk misalnya mengembangkan proses pembelajaran kalau di BK dengan untuk mengembangkan kegiatan bimbingan konseling atau jalannya sesi konseling ya. Kita kembalikan lagi ke anak kan. Nah, maksudnya itu. Jadi ya itu tadi senternya bukan di guru, tapi kita berikan kepada murid. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ini hanya mengingatkan ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu sebelumnya bahwa ini jangan sampai lupa Bapak Ibu bahwa ada trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan itu apa saja? Nah, ini ada sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Ini 3 lingkaran ini sebenarnya beririsan gitu. Jadi tidak bisa terpisahkan sendiri-sendiri untuk membangun karakter anak-anak, untuk membangun karakter bangsa. Ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ke sekolah bertemu dengan anak, bagaimana kita bersikap kepada anak, bagaimana anak itu berkembang, seperti itulah bangsa kita akan berkembang, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau misalnya kita lagi lupa, ingat lagi, oh iya ini bukan sekedar anak kecil loh, tapi ini masa depan bangsa kita. Gitu. Mereka itu adalah masa depan bangsa kita. Mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita. Beberapa puluh tahun ke depan. Begitu. Antara sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi. Ya. Masyarakat juga perlu dilibatkan Bapak Ibu, lingkungan sekitar sekolah, lingkungan rumah anak, ya. Ada tuh misalnya, ya mungkin Bapak Ibu pernah menemukan, pernah ada murid saya juga, orang tuanya kurang care. Nah, gimana nih caranya kita membangun kepedulian masyarakat sekitar? Gitu. Ayolah, ya anak ini harus bukan cuma tanggung jawab sekolah, keluarga, tapi masyarakatnya sekitarnya juga. Misalnya, atau contohnya ada yang pacaran atau rokokan gitu ya di tempat umum kan kelihatannya masih kecil-kecil gitu. Nah, bolehlah kita tegur ya Bapak Ibu, atau misalnya kayak tadi contoh tadi pagi ada anak masih SD bawa motor. Wah, mana badannya kecil, motornya gendut gitu ya. Itu didorong sedikit juga udah jatuh gitu. Aduh, sayang banget. Miris gitu ngelihatnya, saya yang khawatir, malah orang tuanya baik-baik aja, saya yang khawatir. Dia masih kecil, masih SD, bawa adiknya yang balita di depannya, mengerikan sekali. Nah, itu kita sebagai masyarakat, ayolah kita ikut bersama-sama membangun, mengingatkan gitu ya, dalam pembentukan karakter anak kita. Nah, trisentra pendidikan ini kan ini bekerja sama ya tiga pihak ini. Namun ada manajemen berbasis sekolah. Jadi sekolah itu menjadi sentral, menjadi pusat lingkungan untuk sumber-sumber belajar. Jadi sekolah ini menjadi pusatnya. Jadi wajar aja sih memang perhatian masyarakat memang lebih ya ke sekolah.
kalau ada apa-apa gurunya nih gitu. Padahal kan belum tentu yang salah guru kan, gimana di rumahnya gitu kan, gimana di luar sekolahnya kan gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Udah timbang pensi ya. Ada yang terbang. Maaf, lupa mute-nya kepencet. Peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas. Dalam lintas komunitas Bapak Ibu. Karena mereka nggak cuma di rumah aja, nggak cuma di sekolah aja. Ya, mereka itu manusia yang bisa dinamis, bergerak, mobile, kemana-mana. Mereka, anak-anak kita itu berada sekaligus pada yang pertama komunitas keluarga, ya. Mereka itu merupakan anggota keluarga. Ada orang tuanya, ada kakaknya, mungkin ada pengasuhnya, orang tuanya sibuk, tapi ada yang ngasuhnya. Komunitas keluarga. Kemudian mereka juga merupakan anggota dari komunitas kelasnya dan antar kelas, ya, sesama murid, teman-teman sekelas, gurunya, atau teman satu level, satu angkatan, atau dengan kakak kelas. Anak sekarang kalau ngomong kakak kelas, kakak ya, lucu juga. Kemarin, Bu, ini ya pinjam kakak kelas, ya, kreatif. Kemudian mereka juga merupakan komunitas sekolah, anggota dari komunitas sekolah. Jadi mereka itu ya anggota dari ya komunitas sekolah yang di mana di dalamnya itu ada tenaga kebersihan, guru-guru, ada laboran, ada penjaga sekolah, ada kepala sekolah, ada pustakawan, wah banyak ya. Nah, ketika di sekolah mereka juga berinteraksi dengan anggota komunitas sekolah ini. Kemudian selain itu mereka juga merupakan komunitas dari lingkungan sekitar sekolah. Contohnya apa? Ya mereka merupakan anggota dari RT RW, kemudian suka berinteraksi juga dengan tokoh masyarakat, kemudian kaitannya sama puskesmas, dengan tokoh agama, banyak ya dengan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian ada juga komunitas yang lebih luas, ya mereka merupakan anggota dari organisasi masyarakat misalnya, atau misalnya mereka dia merupakan anggota dari ikut misalnya ke dunia usaha, itu murid kita ya. Oh ini maksudnya ini, kalau dunia usaha mungkin pelanggan juga gitu ya. Terus kayak anak-anak sekarang menjadi user dari media-media online seperti itu ya. Itu komunitas yang sangat luas. Itu luar biasa anak-anak sekarang Bapak Ibu. Mereka mungkin ada di rumah, mereka mungkin ada di Kabupaten Bogor, tapi gaulnya bisa ke seluruh dunia. Gitu. Itu kita perlu cermati. Coba ketika kita ngobrol, oh teman aku ada yang di Inggris, ada yang di US tuh ya. Bagaimana bisa nyambung ketika ditanya, oh seperti itu, ya sangat mudah sekali. Nah ini perlu keterlibatan komunitas-komunitas ini untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Prinsipnya bagaimana? Prinsip dalam membangun interaksi murid dengan komunitas. Yang pertama, membangun suasana yang menghargai murid. Nah, ini Bapak Ibu membangun suasana yang menghargai murid. Ya. Ini kaitannya dengan budaya positif dan juga disiplin positif. Ya. Ketika kita bicara disiplin positif, anak boleh didisiplinkan. Ya, kalau misalnya salah, bukan berarti tidak ditegur, tapi ditegur, tapi bagaimana caranya, jangan sampai merendahkan. Ya. Kemudian, adanya dialog atau komunikasi dengan murid. Nah, ini penting sekali adanya dialog dan komunikasi. Kemudian mendengarkan murid. Nah, kalau misalnya sebelumnya, kalau misal Allah guru BK enggak ya, atau misalnya ada juga sih guru BK yang senangnya ini mungkin suka lupa
ketika ada apa-apa jadi bawaannya nasihatin murid ya. Itu namanya kan bukan konseling ya, tapi nasihat, menasehati. Boleh, nasihatin boleh, tapi kalau proses konseling atau misalnya anak ketika ada masalah, itu yang harus kita yang harus lebih berperan adalah anaknya. Ya, yang harus lebih banyak bercerita adalah anaknya. Gitu. Jangan sampai kita lupa gitu bahwa peran kita sebagai konselor pertama yaitu mendengarkan dulu gitu ya. Mendengarkan murid. Nah, baru nanti kita fasilitasi nih gitu kan. Dikenalkan nih kamu seperti itu, terus setelah kita menunjukkan empati kepada anak, kemudian membuka pikirannya, diajak berpikir ini gimana alternatif solusinya gitu ya. Jadi ini biar tadi menempatkan murid dalam kursi pengemudi. Nah, yang keempatnya yang tadi kaitannya dengan kepemimpinan murid agar mereka menjadi pemimpin yang pertama untuk diri mereka sendiri gitu ya. Untuk menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri. Ketika sudah berhasil, nah mereka biar diajak untuk belajar menjadi pemimpin di lingkungannya, di komunitas-komunitasnya, komunitas terkecilnya, di teman sekelompok, teman satu kelas, teman satu level, teman satu sekolah, gitu. Bapak Ibu, dalam mengembangkan program yang berdampak kepada murid atau mengembangkan budaya positif, kita perlu mengingat atau berangkat dari asset based thinking. Ya. Ini asset based thinking ini apa? Maksudnya pemikiran yang berdasarkan kelebihan. Jadi kita fokusnya jangan pada kekurangan-kekurangan sekolah. Ya, tapi pada kelebihan, pada potensi yang dimiliki oleh sekolah. Ini suara saya jelas ya? Saya Jelas, Bu. Jelas buatin banget, Bu. Jelas, Bu, soalnya jelas. kemarin pas di rekaman Jelas, Bu. ya. Jelas. Terima kasih. Jelas, Bu, jelas. Ya. Soalnya kemarin di rekaman kok ngedengarnya kecil gitu ya, tapi kalau nggak pakai headset, kalau pakai headset, pakai earphone, suaranya bagus sih, jelas. Ya, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Sayang soalnya kalau nggak kedengeran. Jadi ketika kita mengembangkan program, itu kita harus berangkat dari potensi yang ada. Fokus pada aset, fokus pada kekuatan, fokus pada sesuatu yang kita punya. Jangan berangkat dari kekurangan. Tapi guru BK memang kalau misalnya menghadapi anak, kita suka berangkat dari masalah ya Bapak Ibu ya. Ya, itu beda lagi. Tapi nanti berangkat dari masalah nih, si anak datang ada masalah, tapi ketika mencari solusinya kita harus fokus pada kekuatannya, pada asetnya gitu. Nanti balik lagi. Nah, ini kaitannya sama program sekolah. Jadi kita harus berpikir berdasarkan aset ya, berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Jadi bukan berdasarkan kekurangannya. Misalnya gini. Misalnya kita mau menyelenggarakan pertemuan tatap muka terbatas gitu ya. Berarti harus ada ini nih, harus ada tempat cuci tangan di depan kelas, di setiap 2 kelas misalnya, 2 kelas ada 1 tempat cuci tangan. Gitu. Kalau misalnya berdasarkan tidak berdasarkan asset based thinking, ya, kalau misalnya kita berpikir berdasarkan kekurangan, misalnya kayak gini, ya tapi kan beli wastafel kan mahal, gitu. Beli tempat cuci tangan kan mahal, gitu kan? Itu berdasarkan pada kekurangan. Iya nih nggak ada uangnya, sekolah nggak punya duit, misalnya gitu ya. Oke, lanjut. Tapi kalau misalnya asset based thinking, kita berpikir pada sumber daya yang ada. Ini apa yang kita punya? Oke, sekolah nggak punya duit, terus apa yang kita punya?
oh ini komitenya kompak banget nih komite sekolah, boleh kita undang dari komite sekolah, kan dibicarakan dengan komite sekolah. Kira-kira gimana nih? Apakah mau urunan misalnya? Ada nggak yang mau membiayai atau patungan gitu kan untuk membuat tempat cuci tangan? Atau misalnya dana mah nggak ada Bu, cuma bolehlah kita bikin yang murah aja dari dari bambu kayak gitu. Itu kan murah ya, jadi nggak beli yang langsung jadi gitu, yang satu set yang berapa gitu, 500.000, 1 juta gitu ya. Tapi ini dari bambu aja simple. Nanti ada orang tua, oh saya bisa bikin Bu kayak begitu, saya bisa bikinkan. Nanti ada kerannya seperti ini, seperti ini. Nah, itu kalau berpikir berdasarkan aset. Jadi sekecil apapun potensi yang dimiliki itu bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan. Itu asset based thinking. Oke, jadi kan akhirnya punya juga kan tempat cuci tangan walaupun nggak harus yang mewah gitu ya, tapi ada gitu. Dan kegiatan sekolah akhirnya berjalan juga. Nah, itu adalah asset based thinking. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu, asset based thinking adalah fokus pada aset dan kekuatan. Ya, yang dipikirkan, yang dibayangkan adalah masa depan. Yang dibayangkan adalah masa depan, bukan masa lalu. Gitu. Jadi kita mikirin, oh dengan kegiatan ini, insya Allah nih kalau misalnya ada PTMT, pertemuan tatap muka terbatas, nanti anak-anak semakin paham, kemudian prestasi belajarnya akan lebih baik gitu ya. Jadi kita nggak fokus dari masa lalu misalnya. Tapi gimana dong? Apa sih udah pesimis duluan kayak gitu. Misalnya, anak-anak tapi tetap aja dah kalau misalnya yang malas mah malas aja nggak mau berangkat gitu. Padahal belum dilakukan gitu. Jadi itu udah pesimis duluan, tidak membayangkan kesuksesan ya yang akan diraih. Nah, ini Bapak Ibu berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih di masa depan. Kemudian kita juga berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Maksudnya, jadi kita belajar dari kesuksesan yang pernah diraih oleh kita, oleh sekolah, ya. Kemudian kekuatan-kekuatan apa saja nih yang dipakai, yang dikembangkan saat mencapai kesuksesan tersebut. Gitu. Jadi kita mau bikin program ini, dulu pernah deh yang semacam ini, pernah. Sama siapa ya? Sama itu tuh sama Bapak itu misalnya, sama Bu Endang. Oh ya kita konsul. Dulu kayak gimana ya kita belajar gitu kan. Oh dulu sukses, lumayan kayak gini caranya. Oh iya gitu kan. Terus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Nah, itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih sebelumnya itu menjadi pembelajaran. Jadi ketika kita bikin program yang baru, oh ya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan ya untuk masa sekarang. Kan pasti setiap masa yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian aset based thinking ini kita mengorganisasikan aset dan kekuatan. Karena aset itu banyak Bapak Ibu. Aset sekolah itu banyak kan Bapak Ibu ya. Banyak sekali potensi yang sekolah Bapak Ibu miliki itu banyak sekali. Nanti kita nanti setelah ini ada terlihat beberapa aset sekolah dan saya akan minta Bapak Ibu untuk menganalisis potensi atau aset yang sekolah Bapak Ibu miliki. Ya, nanti itu ada di LK. Insya Allah nggak susah lah ya. Di sekolah Bapak Ibu kan, oh Bu, iya saya udah 15 tahun di sini. Ya pasti tahu banget dong sekolahnya kayak gimana kan. Ya lingkungannya seperti apa, kayak gitu kan. Atau misalnya yang baru ya nggak apa-apa. Berarti kalau yang misalnya yang baru, bisa mencari informasi sehingga lebih mengenal sekolahnya gitu kan. Ya. Bu Putri mah bisa wahe. Nah, itu namanya asset based thinking, positive thinking. Ya, optimis, tidak pesimis. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, dengan asset based thinking kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Nah, itu tadi ya, berdasarkan visi dan kekuatan. Bukan berdasarkan kekurangan-kekurangan yang kita miliki atau ketakutan-ketakutan kita di masa yang akan datang. Nah, kemudian selanjutnya adalah melaksanakan rencana aksi yang diprogramkan. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, jenis-jenis sumber daya atau aset
atau modal yang dimiliki sekolah. Nih modalnya banyak Bapak Ibu, banyak sekali ya. Nah, yang kemarin ikut kegiatan di mana tuh? Di Cipayung ya, di Risen Premier. Udah dapat nih materi ini. Ya, cuma waktu itu kan ngerjainnya berkelompok. Nah, sekarang saya mau sendiri-sendiri. Waktu berkelompok kan, itu sekolah itu aja yang ditunjuk. Nah, ini saya pengen nih masing-masing Bapak Ibu menganalisis sekolahnya masing-masing. Ya, yang pertama Bapak Ibu, modal yang dimiliki sekolah yaitu tentunya modal manusianya. Manusianya gimana nih? Ya, misalnya di sekolah itu ada berapa pengajar gitu. Misalnya di sekolah saya Bu, alhamdulillah sudah sarjana semua guru-gurunya gitu. Bahkan 80%-nya sudah S2. Kemudian ada tenaga kebersihan berapa orang, PPTU berapa orang, itu sumber daya manusia atau modal manusianya. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah modal manusia yaitu modal alam atau lingkungan. Nah, ini kan lingkungan sekolah Bapak Ibu tentunya berbeda-beda ya. Lingkungannya ada yang di Cisarua ya. Kemarin saya main ke rumahnya Bu Tiamah, itu luar biasa. Ke sekolahnya Bu Tiamah, jalannya mepet sawah ya, jadi mewah banget ya Bu ya sekolahnya gitu. Tapi ya seru gitu. Nah, itu lingkungannya akan berbeda gitu, yang di tengah gunung sama yang di mungkin di dekat pasar gitu ya, atau di dekat pusat pemerintahan, itu akan berbeda. Nah, itu modal alam atau modal lingkungannya. Itu seperti apa? Nanti sama Bapak Ibu ditulis. Kemudian modal sosial. Nah, modal sosial ini lingkungan masyarakatnya di situ seperti apa? Ya, keadaannya masyarakat di sekitar seperti apa? Kemudian modal sarana prasarana. Nah, di sekolah ini punya sarana prasarana apa aja? Saya yakin udah lumayan deh sekolah-sekolah sekarang mah ya. Udah banyak kemajuan gitu dibandingkan zaman baheula mah gitu ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan nih di Kabupaten Bogor ruang kelasnya sudah memadai, mungkin ada lab, ada perpus, ada UKS gitu ya. Itu adalah modal ya. Kemudian modal politik. Nah, modal politik ini misalnya jejaring sekolah dengan instansi-instansi terkait ya. Misalnya Misalnya ini Bu, kebetulan nih komite kita ada yang anggota DPRD gitu, atau komite kita ada banyak dari misal dari kepolisian. Nah, itu modal politik juga ya. Jadi kalau misalnya apa-apa kita bisa kerjasama gitu ya. Itu jejaring modal politik. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, ini bagaimana kondisi agama dan budaya di sekitar sekolah. Ya, misalnya Bu di sini sangat erat sangat religius Bu di daerah sini. Terus setiap Jumat itu pasti ada pengajian misalnya. Terus ada tokoh-tokoh politik di sekitar sekolah dan itu menjadi modal juga. Jadi kalau misalnya ada tokoh politik, ya saya salah ngomong ya, tokoh agama maksudnya, ada tokoh agama di sekitar sekolah. Jadi kalau misalnya ada acara-acara keagamaan, kita bisa ngundang deh gitu tokoh-tokoh agama tersebut, atau budayawan di sekitar sekolah, atau misalnya di sekitar sekolah itu, wah Bu di sini budayanya kental sekali, misalnya setiap tanggal 10 ada kegiatan apa gitu ya, atau misalnya ini Bu di sini kan sekolah saya nih lingkungannya sawah-sawah gitu ya Bu ya. Nah, itu misalnya kalau misalnya panen ada tradisi apa, nah itu modal
budaya, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya adalah modal finansial. Modal finansial ini, nah ini sekolah operasionalnya, finansialnya dari mana? Gitu. Kalau misalnya pada umumnya dari dana BOS, atau dari komite sekolah juga ada, atau misal kalau tidak di negeri masih ada SPP mungkin. Nah, itu kan modal juga ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menganalisis modal-modal yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu sekalian masing-masing. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu untuk mengembangkan program yang berdampak Untuk mengembangkan program yang berdampak pada murid atau mengembangkan budaya positif, kita menggunakan pendekatan yang namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif ini kurang lebih sama pendekatannya dengan yang tadi, asset based thinking. Ya, jadi fokus pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Ya, tidak fokus pada kekurangan. Ya, tapi fokus pada kelebihan yang dimiliki dan kita memikirkan keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi kita nggak mellow ngingetin masa lalu, ngingetin mantan aja gitu ya, enggak gitu. Ya. Oke, ini ada tahap-tahapannya Bapak Ibu. Saya lupa ini dikembangkan sama siapa ya, pokoknya mah dikembangkan oleh ahli pendidikan dari negara kita. Karena asli ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahkan menggunakan istilah Jawa Barat. Ya, mana istilah Jawa Barat ini? Huruf depannya nih, B-A-G-J-A, bagja. Nah, bagja itu apa Bapak Ibu? Bagja itu kalau di Sunda artinya adalah bahagia ya. Jadi maksudnya kita bikin program yang berdampak pada murid itu supaya memberikan kebahagiaan, mencapai kebahagiaan bagi anak-anak. Itu intinya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, tahap yang pertama yaitu buat pertanyaan. Nah, ketika kita mau bikin program yang pertama, bikin pertanyaan intinya dulu. Ya, buat pertanyaan intinya. Ini yang diminta di sini pertanyaannya satu aja. Pertanyaan besarnya apa? Misalnya, kayak saya kemarin, saya bikin Doya Peer Counselor atau konselor sebaya. Pertanyaannya apa? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan konseling pada anak-anak, misalnya? Itu pertanyaan intinya. Atau apakah atau bagaimana meningkatkan kemampuan konseling pada pada agen-agen konselor sebaya misalnya kayak gitu. Tapi pertanyaannya satu aja, pertanyaan intinya satu. Atau misalnya kegiatan literasi, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi anak-anak di saat pandemi sekarang ini. Nah, itu satu pertanyaan. Dari satu pertanyaan itu kita akan mengembangkan kegiatannya seperti apa. Setelah buat pertanyaan, Bapak Ibu, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu apa? Maksudnya, ayo kita tuliskan ada pengalaman atau kegiatan baik apa, prestasi apa yang pernah diraih atau dilakukan di masa yang lalu. Nah, yang tadi itu kesuksesan tadi itu dulu pernah deh. Dulu pernah deh ada kegiatan literasi dan berhasil. Tapi habis itu melempem lagi. Nah, yang berhasilnya itu gimana tuh waktu dulu sampai bisa berhasil? Nah, ditulislah itu pengalamannya. Gitu. Ya. Kalau misalnya belum ada, ada nggak yang mirip-mirip? Ya, kita bisa cari tahu ya sama
teman-teman yang sudah lama di sekolah situ. Atau mengingat-ingat kembali, pasti ada gitu ya. Kemudian G, gali mimpi. Gali mimpi, buat gambaran rinci kondisi ideal atau mimpi kita terkait topik bahasan. Mimpinya apa? Wah, mimpi saya waktu mau bikin konselor sebaya itu mimpi saya itu banyak anak-anak di setiap kelasnya itu ada konselor sebaya dan mereka bisa merangkul teman-temannya yang memiliki masalah. Mereka bisa memberikan layanan konseling sebaya gitu. Misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Mimpinya ya itu ya masalah-masalah yang dihadapi anak-anak di satu sekolah itu banyak yang terselesaikan gitu. Ya, semakin sedikit yang tidak terlayani. Nah, itu mimpinya. Kemudian jabarkan rencana. Jabarkan rencana, ayo. Nah, di sini kita membuat cara atau strategi. Apa yang perlu dilakukan? Ya, kita buat cara atau strategi mencapai mimpi-mimpi itu. Rencana atau strategi apa yang perlu dilakukan? Siapa melakukan apa? Nih, kira-kira strateginya seperti apa? Misalnya, saya mau bikin konselor sebaya, strateginya harus gimana nih? Oh, harus ada perekrutan dulu. Oh, harus ada pelatihan dulu. Kemudian, oh harus kolaborasi sama wali kelas, kayak gitu misalnya. Ya. Kemudian koordinasi sama kepala sekolah, sama kesiswaan, misalnya begitu. Contoh ya Bapak Ibu. Kemudian dijabarkan rencana juga, kita memikirkan bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi rencana tersebut. Ya, jadi terbayang gitu. Jadi jangan cuma ngawang-ngawang ya. Jadi kita sudah punya bayangan rincinya. Nggak harus rinci banget sih, tapi sudah kebayang. Oh iya, nanti kayaknya monitoringnya sebulan sekali deh, kayaknya bisa deh. Evaluasinya mungkin 1 semester sekali, kayak gitu. 1 semester sekali, kemudian nanti ada evaluasi tahunan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Nah, di sini kita menentukan tim inti programnya. Siapa koordinator atau penanggung jawab pelaksana program. Nah, Bapak Ibu boleh nih pura-puranya bikinlah penanggung jawabnya siapa. Ya. Oh, kalau saya yang bikin konsepnya aja Bu Putri, penanggung jawabnya teman saya di BK di satu sekolah ada lagi gitu, boleh. Atau ada timnya sebenarnya nih di sekolah, ada tim. Misal kalau kegiatan literasi ada tim literasi sekolahnya, boleh. Misalnya itu penanggung jawabnya. Kemudian siapa yang bertugas memonitor dan mengevaluasi jalannya program? Siapa yang bertugas membuat laporan program? Ya, jadi kan untuk membuat suatu kegiatan atau suatu program kita nggak bisa bergerak sendiri ya Bapak Ibu, tapi kita perlu berkolaborasi. Bapak Ibu bisa bergerak sendiri itu bagus, tapi kalau berkolaborasi saya yakin hasilnya pasti akan lebih bagus. Ya, apalagi sekarang ini di pendidikan kita itu yang sedang digalakan. Ayo berkolaborasi, ayo berkolaborasi. Bukan cuma gurunya, muridnya juga. Bukan cuma muridnya, gurunya juga. Ayo kita berkolaborasi. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih diatur eksekusi, bagaimana cara komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh tim. Ya, rapatnya gimana, diskusinya gimana, seperti itu. Nah ini kayaknya terakhir deh. Nah, oke, kita ke lembar kerja. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bu Eni raise hand, Bu Eni Astuti. Boleh, Bu Ada yang mau Eni. ditanyakan, Bu Eni? Mau bertanya apa? Raise hand atau kepencet?
Mungkin kepencet ya, Bu. Bu Eni? Maaf kepencet Ibu, maaf Oh, kepencet. kepencet. Ya, Ya, nggak nggak apa-apa. apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, Silakan, Bu. loh, kok ini 4.1. Belum diubah. Ini kan LK3 saya buat nih ya. Ini beda kegiatan. LK3. LK3 ini mengenai pemetaan sumber daya atau asset based thinking. Ini yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti di LK3. Jadi hari ini LK-nya ada 2. Please. Gak apa ya. Tapi nggak susah kok ya. Meluangkan waktu sebentar bisa selesai ya. Nanti Bapak Ibu silakan ditulis nama, asal sekolah, kemudian nah diisi ini tabelnya. Ya. Nah, di sini ada kolom sumber daya manusia. Nah, sebelahnya modal yang dimiliki yang mendukung program yang mendapat pada murid. Ya. Sumber daya manusianya apa Bapak Ibu ya? Seperti tadi ya. Guru-gurunya misalnya, pegawainya, kemudian modal alam lingkungan, modal sosial, modal sarana prasarana, finansial, budaya, tadi budaya dan agama. Oke. Kemudian yang paling bawah, kok dipisah ternyata. Ternyata dipisah. Tadi PPT disatuin. Kita satuin aja ya. Modal budaya dan agama, kemudian modal politik. Ya, ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi LK4. Nah, ini LK4 yang tadi inquiry apresiatif. Ditulis nama asal sekolah. Nah, ini nama program, silakan Bapak Ibu mau ditulis programnya apa nih yang kebayang. Ya, mau bikin program apa nih? Atau pembiasaan-pembiasaan apa nih yang akan dibuat di sekolah gitu ya. Nah, untuk merealisasikan itu ya, kita kan mimpi dulu nih. Aku punya mimpi Bu, punya program ini. Silahkan kita bermimpi dulu. Kita bikin tahapan-tahapannya nih ya. Dari tadi B buat pertanyaan. Ayo tulis pertanyaan intinya di sini. Jadi ya ini hasil tahapan ini kosongin aja Bapak Ibu. Ini kenapa sama saya tidak dihapus? Karena saya berharap nanti selanjutnya tabel ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk benar-benar diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Gitu. Ya. Nanti misalnya buat pertanyaan. Buat pertanyaannya apa? Bagaimana meningkatkan kemampuan literasi anak-anak misalnya. Hasilnya bagaimana nih? Gitu. Ya, itu nanti next gitu. Tapi sekarang yang ada titik-titiknya aja. Ini Bapak Ibu bisa tulis ini ya. Nah, uraiannya ini yang ada bacaan ini ya uraian dari ini yang di sebelah. Ambil pelajaran, dituliskan pengalaman atau kegiatan yang prestasi yang pernah diraih yang ada hubungannya dengan topik bahasan. G, gali mimpi. Mimpi kita apa yang ingin kita raih? Mimpinya apa? Oh, saya bermimpi anak murid saya menjadi penulis. Ya, banyak yang menjadi penulis. Atau kemampuan literasinya sangat bagus. Selanjutnya nanti AKM sekolahnya meningkat ya. Luar biasa. Gitu. Kemudian J, jabarkan rencana. Nah, ini ditulis juga rencana strateginya apa yang akan dilakukan, gimana memonitornya, mengevaluasinya, kemudian atur eksekusi ya, ditentukan nih. Bapak Ibu, ceritanya Bapak Ibu yang punya program nih, Bapak Ibu silahkan tunjuk deh siapa ya yang tugasnya apa. Siapa tugasnya apa. Siapa penanggung jawabnya, siapa yang akan monitoring dan mengevaluasi, siapa yang bikin laporan atau sebagainya. Ini cuma ada 3 ya ini ya. Tapi boleh lebih dari 3 ini. Ya. Ada suaranya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian
penjelasan dari saya mengenai pengembangan budaya positif atau program yang berdampak pada murid ya. Ini materi sebentar lagi akan saya share di Google Classroom. Bapak Ibu silakan saya kembalikan ke Bu Endang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat, berguna, bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri, kita kasih aplaus dulu yuk Bapak Ibu. Oh, keren. Nah, sebetulnya kan akan ada sesi tersendiri untuk penjelasan tugas on ya, tapi tadi sudah langsung sama Bu Putri ya Bapak Ibu. Jadi ini saya persilakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait materi hari ini. Jadi ini kayak kita kayak dapat panduan nih, apalagi nanti kan mau semester 2 ya Bapak dan Ibu. Nah ini kita buat dulu bakjanya, rancangannya kita buat dulu, nanti bisa kita laksanakan di semester 2. Jadi ini kayak panduan dan menurut saya simple gitu ya, udah terarah poinnya apa aja, dimulai dari pertanyaan gitu. Ya, silakan. Bu Ada Endang, yang mau? Ya. absen belum ya? Oke, belum Bu, belum. Oh iya. Belum. Ada Bapak dan Ibu? Jelas ya, saya rasa LK-nya juga mudah. Saya juga yakin Bapak Ibu sudah punya gambaran nih. Oh iya kayaknya mau kayak gini nih. Kayaknya ini bisa nih gitu. Dan nanti bagaimanapun kegiatan kita ini atau ilmu yang kita dapatkan, yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkannya. Ya, Bapak dan Ibu. Kita terapkan nanti. Pas banget nih, jadi mulai semester 2 kita udah punya something untuk dilakukan, sesuatu untuk, oh iya nih semester 2 kita mulai ini. Gitu deh, budaya positif atau disiplin positif. Oke, absen sudah ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu, silahkan absen untuk hari ini. Bagaimana? Oke, apakah ada yang raise hand? Tidak ada, kayaknya cukup nih Bu Putri, kayaknya udah pada, ya kayaknya penjelasannya juga udah sangat jelas, mudah, kemudian LK-nya juga mudah, insya Allah. Jadi, dan sudah ingin jalan-jalan mungkin. Aduh, baik. Mungkin tidak ada, berarti sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita boleh langsung foto bersama Bu Putri. Boleh, sebelum saya tutup, Bapak Ibu silakan untuk on cam. Ayo kita foto bareng. Baik, kita siap-siap buat foto. Gimana nih gayanya? Hari ketiga? Ya boleh. Boleh. Atau gini? Metal iya dong. Melek teknologi ya, metal, guru metal. Oh, gitu. Melek teknologi metal. Bukan metal yang itu ya. Guru metal itu bukan guru metal yang aliran musik, tapi lebih kepada melek teknologi. Boleh deh, silahkan. Boleh yang begini, literasi kan dulu begini ya. Literasi. Karena bisa salah paham nanti kalau dikiranya ini apaan nih Bapak Ibu guru. Padahal bukan metal yang itu sebetulnya. Metal itu besi Bu Endang. Iya. Besi gitu, guru besi berarti guru yang kuat, yang tangguh, resilient. Ayo, mau gaya apa silakan. Ini cuma ada 2 slide ya. Dua sesi. Silakan Bu Putri. Oke. Senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tahan sekali lagi. Mohon maaf ya, kita belum bisa ketemu langsung. Repot. Ketemu ya. Ayo, senyum lagi, sekali lagi. Ini netik, ini Bu Putri. Oh, ini netik. Pas banget 3 ya. Alhamdulillah, atulah, eta rezeki.
Iya, benar Bu Rowi pas banget deh. Ya, udah, Bu. Baik. Oke, Bapak Ibu. Oh, sebentar. Oh, Bu Endang, tadi Iya. saya punya pantun lupa dibacain. Oh iya, boleh Bu Putri, silahkan. Anak gembala mandi di kali. Cakep. Cakep. Basah sudah seluruh badan. Awalilah hidup dari mimpi. Lalu perlahan segera wujud. Hai. Tepuk salut Bu Endang, tepuk salut buat Bu Putri. Keren. Tepuk salut ya, masih ingat ya? Nah, Gimana, Bu? Ini nih, tepuk salut. Salut. Yuk, bareng-bareng yuk. Tepuk salut. 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 Halo. Baik, Bapak dan Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Makasih Ya. Makasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya materi hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan kita selama 3 hari. Hari Kamis hingga hari Sabtu. Hari ini mari kita tutup kegiatan pelatihan pengembangan budaya positif ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Endang Sufiandani dan seluruh rekan pengurus yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Jangan lupa salam hangat dari saya untuk keluarga Bapak Ibu semuanya. Pagi-pagi beli pompa dibayarin sama Nya. Para hadirin, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.